Halo, nama saya Marvel Sinaga. Hari ini saya ingin melanjutkan tugas bab 2 saya. Pertama, tugas bab 2 saya yaitu tugas 3, perubahan fisika dan kimia. 1. Perubahan fisika adalah perubahan yang hanya memengaruhi bentuk atau keadaan suatu benda tanpa mengubah zat penyusunnya. Jadi, meskipun bentuk atau wujud benda berubah, zat dasar dari benda itu tetap sama. Contoh perubahan fisika. 1. Es mencair menjadi air. Meskipun berubah jadi padat ke cair, zatnya tetap air. 2. Kertas yang dikemas. Bentuk kertas berubah tetapi tetap kertas. 3. Logam yang dipanaskan dan memuai. Bentuknya bisa berubah tetapi zatnya logamnya tidak berubah. Kedua, siklus air adalah proses berubah yang melibatkan pergerakan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Berikut prosesnya: evaporasi atau penguapan air dari permukaan laut, sungai atau danau, menguap karena panas matahari, berubah dari bentuk cair menjadi uap air. Tumbuhan juga berperan dalam melepas uap air ke atmosfer melalui transpirasi. Kondensasi: uap air yang menaik ke atmosfer, mendingin dan berubah menjadi tetesan air, membentuk awan. Proses ini terjadi karena suhu di atmosfer lebih rendah. Presipitasi atau hujan: tetesan air di awan bergabung dengan menjadi cukup berat untuk jatuh ke bumi sebagai hujan, salju atau es. Kedua, runoff: aliran permukaan air hujan yang jatuh mengalir di permukaan bumi menuju sungai, danau, atau langsung ke laut. Sebagian air meresap ke dalam tanah atau infiltrasi menjadi air tanah yang nantinya juga bisa mengalir kembali ke laut. 3. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Dalam perubahan kimia, zat tidak bisa kembali ke bentuk awal dengan cara fisik biasa karena susunan molekulnya sudah berubah. Contoh perubahan kimia: 1. Pembakaran kertas. Kertas yang dibakar berubah menjadi abu dan gas yang bisa dikembalikan menjadi kertas lagi. Kedua, besi berkarat. Besi yang terkena air dan oksigen dapat waktu lama akan berkarat. Karatnya adalah zat baru yang berbeda dari besi murni. 3. Buah membusuk. Buah membusuk dibiarkan terlalu lama akan membusuk, menghasilkan bau dan tekstur yang berbeda. Zat-zat di dalam buah mengalami perubahan menjadi zat lain. 4. Reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses di mana suatu atau lebih zat berubah menjadi zat baru dengan sifat-sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia, atom-atom dari zat awal atau disebut reaktan bergabung atau terpisah untuk membentuk zat baru atau yang disebut produk. Tanda-tanda terjadinya reaksi kimia: 1. Ada perubahan warna. 2. Terbentuk gas. 3. Terbentuk endapan. Dan yang keempat, ada perubahan energi. Yang kelima, tugas 5, ringkasan bab 2, wujud zat dan model partikel. Zat di sekitar kita ada dalam 3 wujud: padat, cair, dan gas. Setiap wujud berdasarkan bagaimana partikel-partikel di dalamnya tersusun dan bergerak. Partikel dalam zat padat terletak sangat rapat dan hanya bergetar di tempat. Zat cair memiliki partikel yang lebih longgar dan bisa mengalir, sedangkan partikel gas bergerak bebas dan tersebar luas. Kedua, perubahan wujud zat. Zat dapat mengalami perubahan wujud seperti mencair,
membeku, menguap, mengembun, menublin, dan mengkristal. Perubahan ini melibatkan pertukaran energi panas, misalnya es mencair saat mendapatkan panas. Keempat, perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah identitas zat, contohnya mencair es atau melelehnya lilin. Di sisi lain, perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda, seperti pembakaran kertas atau berkaratnya besi. Yang terakhir, kerapatan atau massa jenis zat. Kerapatan adalah ukuran seberapa padat partikel suatu zat. Ini dihitung dengan rumus kerapatan atau P, atau bisa sama dengan massa, M sama dengan volume, F benda dengan kerapatan lebih kecil dari air akan mengapung, sedangkan yang lebih besar akan tenggelam. Sekian dari presentasi saya. Semoga semuanya terhibur. Terima kasih.